Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum serta dosen pengampu evaluasi mata kuliah evaluasi belajar mengajar, hasil belajar mengajar, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Di sini saya akan presentasikan tentang penilaian dan evaluasi dalam pendidikan. Pengertian penilaian dan evaluasi dalam pendidikan. Penilaian dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam dunia pendidikan. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sementara evaluasi adalah proses menentukan nilai atau kelayakan suatu program, produk, atau sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kedua hal ini saling terkait dan sangat vital dalam menjamin kualitas pembelajaran dan pengembangan pendidik secara menyeluruh. Jadi evaluasi di sini jadi penilaian di sini untuk mengetahui kemampuan seorang pendidik, berapa tingkat kepintaran kecerdasan peserta didik gitu. Kalau evaluasi dari hasil belajar peserta didik, kita mengevaluasi apakah peserta didik dia mampu atau tidak gitu. Fungsi evaluasi bagi pendidikan, manfaat dan tujuan. Yang pertama ada menilai ketercapaian tujuan, yang kedua ada umpan balik dan perbaikan, yang ketiga pengambilan keputusan. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Evaluasi memungkinkan pendidik untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, umpan balik dan perbaikan. Hasil evaluasi memberikan umpan balik yang berharga bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tidak efektif, yang bermasalah, dan strategi pengajaran yang akan dilakukan untuk memperbaiki tersebut. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Evaluasi menyediakan data dan informasi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan program didik. Jadi, setelah kita mengevaluasi, mendapatkan umpan balik dan perbaikan, kita mengevaluasi masalah-masalah yang ada di pendidik maupun di peserta di pendidiknya, itu kedepannya biar lebih baik gitu. Tujuan dan fungsi penelitian dalam pembelajaran. Tujuan penelitian yang pertama mengukur kemajuan belajar peserta didik. Itu sudah pasti itu. Karena kalau peserta didik tersebut tidak ada kemajuan, berarti pendidik itu kurang perhatikan kepada peserta didiknya. Yang kedua ada mendiagnosis kesulitan belajar. Terkadang kan ada siswa yang kurang mampu. Lah, di situ kita harus melatih agar dia bisa mengikuti dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga ada memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Kayak yang tadi itu, umpan baliknya kita ngajar siswa itu dapat apa enggak, siswa itu tahu apa enggak, siswa itu ngerti apa enggak gitu. Yang terakhir ada menentukan keberhasilan program pembelajaran. Ketika kita mengajar, itu kita bisa nilai, kita bisa tahu sampai mana peserta didik tersebut paham tidaknya. Yang kedua, fungsi penelitian. Fungsi penelitian di sini ada 3. Yang pertama penilaian formatif, ada 4. Yang pertama penilaian formatif, yang kedua sumatif, yang ketiga penilaian diagnostik, yang keempat ada penilaian penempatan. Yang pertama formatif, penilaian formatif memperbaiki proses pembelajaran, itu sudah pasti. Karena ketika ada peserta didik yang nakal atau kurang mampu terhadap mata pelajaran tersebut, kita harus memperbaiki ilmu maupun sifat dari peserta didik tersebut. Yang kedua sumatif. Penilaian sumatif ini menentukan keberhasilan akhir pembelajaran. Yang ketiga penilaian diagnostik, mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan belajar. Yang keempat penempatan,
Yang keempat ini sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika siswa tersebut tidak paham dengan mata kuliah terhadap mata pelajaran itu, atau setelah lulus dari sekolah pendidikan mau ke mahasiswa, kita harus betul-betul tahu kemampuan peserta tersebut. Enaknya itu ditempatkan bagian mana gitu, jurusan apa gitu. Prinsip penilaian ini penilaiannya harus valid, tidak boleh asal-asalan, ya reliable, objektif, adil. Adil ini harus dilestarikan oleh seorang pendidik. Soalnya apa ya? Jangan samakan kayak hukum yang ada di Indonesia yang tumpul di atas, tajam di bawah. Implementasi penilaian dalam proses pembelajaran. Yang pertama perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga analisis, yang keempat tindak lanjut. Yang pertama perencanaan. Perencanaan di sini harusnya kita punya goals, kita punya tujuan, kriteria dan teknik penilaian yang selaras dengan pembelajaran. Perencanaan di sini kita harus mempunyai metode untuk melakukan pembelajaran. Bagaimana cara siswa tersebut, peserta didik tersebut mengerti akan penjelasannya dari pendidiknya. Yang kedua ada pelaksanaan, karena ketika perencanaan ada, pelaksanaan tidak ada, itu omong kosong, hanya omong doang. Yang ketiga analisis. Nah, di analisis ini kita menganalisis ketika kita melaksanakan pelaksanaan belajar mengajar, bagaimana murid tersebut mampu atau tidak gitu. Yang keempat ada tingkat lanjut. Tingkat lanjut ini memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki. Ciri-ciri penilaian yang efektif dalam pendidikan. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga ada autentik, yang keempat ada transparan. Komprehensif, penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menyeluruh. Ini haruslah berkesinambungan, penilaian dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir pembelajaran agar kita mampu mengetahui bagaimana peserta didik tersebut kemampuannya gitu. Autentik, penilaian mencerminkan kemampuan nyata peserta didik dalam kehidupan. Ya, kita selain memberikan materi hanya di mata pelajaran, kita harus mengeksplor ke kehidupan sehari-hari lah, biar gampang itu bagi peserta didik mengertinya. Transparan. Kriteria transparan ini, kriteria penilaian dan hasil penilaian disampaikan secara terbuka dan jelas, tidak boleh transparannya. Teknik penilaian non-tes, contoh dan aplikasinya. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat ada penilaian portofolio. Observasi, mengamati aktivitas dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada wawancara, mengajukan pertanyaan lisan untuk mengeksplorasi pemahaman peserta didik, karena ketika hanya melihat saja kita tidak bakalan tahu tanpa kita mewawancarai sendiri peserta didik tersebut gitu. Kadang ada peserta didik yang tidak mau terbuka gara-gara malu atau gengsi dengan teman-temannya. Jadi wawancara di sini anggapannya itu face to face gitu, biar peserta didik itu terbuka kepada gurunya, biar enak nantinya pembelajaran berikutnya bisa diganti oleh peserta didiknya agar lebih nyaman, baik, gampang dan mudah. Yang ketiga ada penilaian kinerja, menilai kemampuan peserta didik dalam penyelesaian tugas atau proyek. Yang keempat adalah penilaian portofolio, mengevaluasi kumpulan karya terbaik peserta didik yang menunjukkan perkembangan. Macam-macam penelitian. Yang pertama ada tes tulis, ada tes lisan, yang ketiga penilaian portofolio. Tes tulis di sini penilaian yang dilakukan secara tertulis seperti tes pilihan ganda, uraian dan jawaban singkat, cocok untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Di Kurkel ini, kurikulum merdeka, di situ tes tulisnya itu kadang sudah bukan soal lagi, diganti menjadi assessment gitu.
Kalau tes lisan nih, penilaian dilakukan secara lisan seperti tanya jawab dan wawancara, berguna untuk mengakukan kemampuan komunikasi dan pemahaman peserta didik seperti tadi itu. Yang ketiga ada penilaian portofolio. Penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi kumpulan karya terbaik peserta didik selama periode tertentu, kayak yang tadi itu ini. Kesimpulannya dan rekomendasi penerapan penilaian yang berkualitas. Kesimpulan, penilaian dan evaluasi merupakan komponen esensial dalam proses pembelajaran. Penilaian yang efektif dan berkualitas dapat mengukur capaian belajar, mengidentifikasi kesulitan dan memperbaiki, memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Rekomendasi: menerapkan penilaian yang komprehensif, berkesinambungan, autentik dan transparan, menggunakan berbagai teknik penilaian, metode baik tes maupun non tes untuk memperoleh informasi yang lengkap agar data itu akurat, gampang untuk mempermudahnya lagi. Memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir penutup, dengan penerapan penilaian yang berkualitas, pendidikan dapat terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi di sini pokok-pokoknya itu sangat penting ini untuk dipelajari bagi peserta didik untuk proses perkembangan peserta didiknya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.